hari berjalan, massa membawa sejumlah poster dan spanduk berisi protes soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Ada pula peserta aksi yang membawa poster berukuran kecil dengan gambar Ketua KPU RI, Hashim Asyari, yang bertuliskan pecat Ketua KPU RI. Koordinator aksi Ronald Mulya Sitorus mengatakan pihaknya memperkirakan peserta aksi yang hadir akan mencapai 2.000 orang. Ronald berujar bahwa pihaknya melihat ada banyak kecurangan yang terjadi selama gelaran pemilu 2024. Namun Bawaslu RI dinilai bersikap tidak tegas terkait kejanggalan yang terjadi. Ronald juga menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang meloloskan seorang peserta Pilpres. Menurutnya, putusan tersebut diwarnai dengan kejanggalan. Hanya itu, Ronald juga mengklaim telah mengantongi bukti lain terkait kecurangan pemilu, termasuk pencoblosan surat suara sebelum pemilu digelar. Gerakan keadilan rakyat yang adalah masyarakat yang cinta keadilan menyikapi pemilu 2024 ini yang syarat akan kecurangan. Sebelum pemilu berlangsung, saat pemilu berlangsung, dan sesudah pemilu berlangsung terjadi kecurangan yang begitu banyak, tapi tidak ada keterangan apapun yang disampaikan oleh Bawaslu pada masyarakat, dan hal ini merupakan kejanggalan. Ya, kita lihat kejanggalan sejak putusan MK terkait batasan usia itu sudah merupakan kejanggalan, dan lolos salah satu paslon yang menggunakan batasan usia itu menjadi salah satu paslon dalam pemilu. Harapannya apa sih Pak yang ingin dicapai? Ya, harapannya kita bisa selamatkan demokrasi, gitu loh. Pemilu bukan persoalan menang atau kalah, tapi kejujuran, tapi sportivitas. Kita harus mengajarkan pada anak cucu kita, pada generasi ini, bahwa demokrasi itu adalah yang menjaga bangsa ini. Pak, artinya ini atas nama rakyat atau dari relawan tertentu, Pak? Atas nama rakyat. Iya. Berapa masa Pak yang diturunkan, Pak? Estimasi masa ya 2000-an ya. Mungkin mereka akan langsung ke Bawaslu karena tidak mau loncat dari sini. Oke, rencana untuk pergerakan demonstrasi dari titik mana sampai kemana, Pak? Dari Patung Kuda sampai bawah. Apa dari Bawaslu akan ke KPU juga Pak? Tidak. Ya. Pak, sebetulnya tuntutan Anda dugaan ada kecurangan. Ya. Langkah hukumnya ada nggak untuk melaporkan? Ada. Apa, kapan, dan melaporkan apa? Kita akan siapkan tim lawyer kita untuk membawa laporan, ya, bukti-bukti tindak kecurangan ke Bawaslu. Bukti yang sudah didapat apa saja, boleh disebutin ya? Ya, bukti yang sudah didapat, ya ada beberapa surat suara yang dicoblos sebelum pemilu berlangsung. Ada banyak temuan surat suara yang dicoblos. C1 yang satu TPS itu kan hanya 300 suara tapi bisa jadi 800 suara. Masa melakukan aksi long march untuk mengawali aksi protes terhadap dugaan kecurangan pemilu 2024 pada Senin 19 Februari. Mereka membawa sejumlah tuntutan kepada Bawaslu RI untuk segera ditindaklanjuti. Kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Keadilan Rakyat ini membentangkan spanduk bertuliskan demokrasi tolak pemilu rekayasa. Koordinator aksi Ronald Mulya Sitorus mengatakan bahwa aksi ini untuk menyikapi dugaan kecurangan yang terjadi saat pemilu 2024. Mereka juga mengaku sudah memiliki sejumlah alat bukti mengenai kecurangan ini dan siap melaporkannya pada Bawaslu RI. Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi Tolak Pemilu 2024, Noviana Kurniati, berujar bahwa pihaknya memberi masukan positif untuk Bawaslu RI. Menurut Noviana, Bawaslu harusnya bertindak profesional dalam menghadapi pelaku kecurangan pemilu. Noviana menilai dugaan kecurangan pemilu ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan juga masif. Untuk itu, Noviana meminta Bawaslu RI untuk mendiskualifikasi paslon yang terindikasi berbuat curang. hanya 300. Ya, hal benar saat ini saya wartawan Tribun.com tengah memantau langsung situasi dan kondisi di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, di mana saat Teman-teman, kita berkumpul di depan mobil komando. Yang semuanya berkumpul di depan mobil komando. Apa aja tuntutannya, Pak? Ya, Tuntutannya apa aja? tuntutannya itu Bawaslu harus bekerja keras
profesional. Harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan, dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Kepolisian melakukan pengamanan ketat terhadap kantor Bawaslu RI saat aksi demo pada Senin 19 Februari siang. Petugas kepolisian tampak memasang pagar beton yang dilapisi kawat berduri sebelum massa menggeruduk. Adapun dalam aksi ini kepolisian mengerahkan 1.978 personel untuk pengamanan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnamo Chandra dalam keterangannya mengatakan bahwa pihaknya menerapkan pola persuasif dalam pengamanan demo ini. Terkait situasi arus lalu lintas, Susatyo menerangkan bahwa pihaknya melakukan pengalihan secara situasional. Hal ini terjadi bila massa sudah terlalu memadati ruas jalur di depan kantor Bawaslu RI. Susatyo berujar, apabila hal tersebut terjadi, maka pengalihan akan dimulai dari kawasan Bundaran HI. Diketahui massa mengatasnamakan Gerakan Keadilan Rakyat menggelar aksi demo menolak kecurangan pemilu 2024. Mereka melakukan aksi long march dari kawasan Patung Kuda Monas Jakarta Pusat. Dalam aksi ini massa membawa sejumlah spanduk bertuliskan protes dugaan kecurangan. Massa juga meminta Bawaslu agar profesional dalam menghadapi tindak kecurangan, termasuk mendiskualifikasi paslon yang kedapatan curang. Itu tekstualnya, aturannya. Di KPU. Kami tentunya tentu menggunakan pola-pola persuasif, kami juga mempercayai bahwa teman-teman yang nanti akan melaksanakan aksi juga membawa suasana yang damai dan tertib yang kami harapkan. Namun kami juga terjadi gesekan di antar masa kedua elemen ini. Kami bersiap di Bawaslu ini sejak pagi tadi dan semoga bisa berjalan dengan aman dan lancar. Sementara arus lalu lintas kami akan lakukan pengalihan secara situasional apabila memang masa benar-benar cukup banyak sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan dari arah HI menuju ke arah Monas. Sampai dengan saat ini masih tetapi dan masih situasional. Untuk lalu lintas gimana Pak? Ini kan persimpangan yang ada. Jadi untuk lalu lintas sampai dengan saat ini kami masih berlaku normal. Tapi apabila ada masa yang sudah mulai datang ke kawasan depan Bawaslu, apabila memang sudah memenuhi, ya, artinya ruas jalur-jalur di depan Bawaslu itu